Selamat malam. Ini ada suatu cerita mengenai tempat yang angker. Angker itu ya kalau jangkauannya kurang lebih 5 jam dari kampung. Kalau pakai pelotok jalan air. Di sana memang dari zaman dahulu itu ya kalau kita menghuni di sana itu banyak pantangan, nggak boleh cerita yang ceroboh, nggak boleh ibarat seperti ikan-ikan yang didapatkan dari sungai itu dipanggang atau digoreng, itu nggak boleh. Kalau waktu suasana dalam waktu maghrib itu nggak boleh, karena itu senantiasa yang sering terjadi. Seandainya kita bakar atau kita panggang, dan apalagi kalau kita goreng, karena itu roh-roh yang di daerah situ itu disebut, itu wilayahnya di daerah Bundung. Di Bundung itu yang dibilang orang itu tempat yang disebut peti besi. Peti besi itu yang itu tempat penyimpanan harta karun yang dari dulu nggak pernah ditemui, karena itu sudah dijaga dan disimpan oleh roh-roh halus itu. Makanya kalau kita berbicara yang ceroboh, seringkali terjadi kalau orang tidur malam-malam itu bisa datang, ada yang merupakan manusia malam-malam itu perempuan. Kalau kita tidur, makanya sering bisa luka-luka di daerah paha, di mana-mana pun di dalam di badan kita itu kena cakarnya. Itu menyerupai seperti dibilang orang itu sendal bolong, ada juga di daerah situ. Nah, di samping itu ada lagi yang roh yang penghuni, yang penguasa di daerah situ. Kalau kita bicara yang ceroboh atau makan makanan yang berupa yang digoreng atau dipanggang, itu kadang-kadang bisa datang roh yang di situ, itu yang penghuni atau penguasa di situ itu datang. Makanya kalau kita seandainya tinggal merupakan di pondok-pondok, itu sering berbunyi suaranya seperti peluit kapal yang besar, itu walaupun sekitar kedengaran seperti suara kapal yang besar, itu ada peluit. Makanya di situ nggak boleh. Makanya kalau kita tetap bertahan di situ, itu nggak tahu akibatnya, mungkin itu bisa makan manusia. Sering terjadi itu, ada yang pernah orang bisa lari dari situ, nggak mengungsi ke tempat lain yang jauh.
apalagi bakar-bakar berupa terasi, mereka itu suka datang karena mengejar keciuman bau-bau yang harum atau bau-bau gorengan. Itu memang nggak boleh di situ, itu angker di daerah situ. Orang-orangnya itu di situ banyak bermacam-macam, merupakan seperti macan ada juga di situ. Makanya semua ada pantangan. Nah disitulah supaya arti kita generasi baru sebagai nasihat dari orang-orang tua itu harus diingatkan dan dipatuhi. Jangan coba-coba kalau masuk di daerah wilayah yang hutan rimba, itu memang pasti ada, setiap tempat itu ada penguasa tersendiri. Makanya jangan coba-coba kita sembarangan, harus seperti aturan seperti manusia juga. Mereka punya adat istiadat juga, ada tata krama, jangan kita sembarangan ngomong. Nah itulah nasihat untuk kita semua. Seandainya kalian yang masih belum tahu, jangan coba-coba sembarangan masuk ke hutan itu, karena disitulah kita belum mengetahui. Karena roh-roh yang gaib itu memang nggak kelihatan, tetapi memang itu fakta nyata kalau dia datang. Nah, mohon diketahui setiap generasi yang belum percaya, inilah keterangan supaya kita sama mengetahui di daerah-daerah yang angker itu bukan hanya di situ, banyak yang tempatnya. Cuma sekilas aja kita beritahukan dan sekilas kita memberi penjelasan. Demikianlah cerita yang angker itu bermacam-macam kejadiannya kalau kita melanggar. Nah mohon maaf, sampai di sini ceritanya supaya lebih mengetahui. Kalau di Kalimantan itu di mana-mana pasti ada tempatnya, cuman ya itulah tata aturannya. Kalau kita masuk hutan jangan sembarangan. Nah sampai di sini cerita. Selamat malam dan terima kasih. Disitulah saya hanya bisa memberi sekilas pandangan, sekilas nasihat untuk semua anak-anak generasi yang baru. Demikianlah dan terima kasih.